Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Karmila, 1908 107 132 PGMI 4D YN Syekh Nurjati Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu. Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Absen terlebih dahulu. Oh iya, sudah hadir semua. Silahkan sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memperdalam pembelajaran visual berupa komik, apa sih manfaat komik sebagai media pembelajaran? Yang pertama, memperjelas materi. Yang kedua, menciptakan nilai rasa lebih dalam memahami materi. Yang ketiga, membangkitkan perhatian dan minat siswa untuk membaca sehingga dapat memperluas penguasaan kosakata siswa. Yang keempat, siswa merasa senang karena komik dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik. Yang kelima, membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Yang keenam, memotivasi siswa untuk belajar. Dan yang terakhir, dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, kita mempelajari media visual berupa komik harus tahu apa pengertian dari komik. Komik dapat didefinisikan sebagai bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan menerapkan suatu cerita dalam urutan yang erat hubungannya dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembaca. Pada awalnya, komik diciptakan bukan untuk kegiatan pembelajaran, namun untuk kepentingan hiburan semata. Tahukah kalian kekurangan dan kelebihan dari komik? Ya, kita bahas kelebihannya. Yang pertama, komik menambah perbendaharaan kata-kata pembacanya. Yang kedua, mempermudah siswa menangkap hal-hal atau rumusan yang abstrak. Yang ketiga, dapat mengembangkan minat baca anak dan mengembangkan satu bidang studi yang lain. Yang keempat, seluruh jalan cerita komik menuju pada satu hal, yakni kebaikan atau studi yang lain. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, kemudahan orang membaca komik membuat malas membaca sehingga menyebabkan penolakan atas buku-buku yang tidak bergambar. Biasanya kayak gitu kalau udah sama komik tuh, jadi tuh kan bergambar, jadi tuh lebih menarik ke komik. Jadi ya buku-buku yang lain kayak buku pembelajaran tanpa gambar tuh males kitanya gitu. Dan yang kedua, ditinjau dari segi bahasa komik hanya menggunakan kata-kata kotor atau kalimat-kalimat yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, banyak aksi-aksi yang menonjolkan kekerasan atau tingkah laku yang prevented. Yang terakhir, banyak adegan percintaan yang menonjol. Selanjutnya, aplikasi komik dalam pembelajaran. Nilai edukatif komik dalam proses belajar mengajar tidak diragukan. Menurut Sujana dan Rifai menyatakan
Media komik dalam proses belajar mengajar menciptakan minat para siswa, mengefektifkan proses belajar mengajar, dapat meningkatkan minat belajar dan menimbulkan minat apresiasinya. Media komik dalam pembelajaran sebaiknya tidak menggunakan kata-kata kotor, tetapi menggunakan kata-kata yang mengandung pesan-pesan pengetahuan, gambar-gambar. Pelaku kekerasan diganti dengan contoh-contoh perilaku bernuansa moral. Adegan percintaan diganti dengan adegan yang mengarahkan rasa cinta dan kasih sayang antara sesama makhluk dan penciptanya. Selain itu, komik yang dikembangkan dan dipakai juga disesuaikan dengan tujuan dan materi yang akan diajarkan. Gambar yang disajikan dalam komik matematika yang berbentuk kartun. Hal ini dikarenakan gambar-gambar kartun disukai oleh siswa. Fungsi gambar tersebut hanya sebagai ilustrasi dari cerita yang disajikan yang sesuai dengan materi yang dibahas. Sedangkan materi matematika disajikan melalui percakapan tokoh-tokoh dalam komik. Cerita dalam komik matematika tidak disajikan secara utuh, melainkan per sub konsep bagian. Meskipun demikian, tokoh yang digunakan tetap sama sesuai dengan materi yang disajikan nanti. Mengembangkan media menggunakan ilustrasi komik, penting diperhatikan juga bagian-bagian dari komik itu sendiri. Menurut Susiani, komik mempunyai bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, karakter adalah sebuah tokoh yang ada dalam komik. Yang kedua, frame adalah ruangan yang membatasi cerita yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, narasi adalah merupakan kalimat penjelas yang dikemukakan oleh komikus. Yang keempat, balon kata adalah ruangan bagi percakapan yang diucapkan oleh para karakter. Dan yang terakhir, efek suara adalah efek yang diberikan pada visualisasi kata atau uraian kalimat yang diucapkan oleh karakter. Nah, di situ bisa kita lihat pembelajaran berupa komik. Contohnya yaitu si Bir ngomong, "Berapakah hasil 1 ditambah 1? Berapa jumlah balonnya?" 1. Kalau ditambah 1 lagi, ya aku tahu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti balonnya kalau ditambah 1 ditambah balon 1 berarti hasilnya 2 balon. Thanks for watching. Bye bye. See you.